Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih dan anugerah Tuhan. Di kesempatan pagi hari ini, kembali kita bersyukur, berterima kasih karena penyertaan pertolongan Tuhan sepanjang malam telah berlalu. Hingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Dan saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudaraku dimanapun kita pergi dan berada. Kesehatan dan kekuatan itu terus menjadi bagian kita, sehingga ada waktu bagi kita untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan dapat memberkati kita. Saudaraku, di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 firman Tuhan berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan kehidupan atau nasib daripada bangsa Israel ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan, ada satu hal yang menyedihkan terjadi, yaitu mereka tidak dapat mencapai tanah Kanaan. Pada akhirnya saudaraku, bangsa ini tidak menginjakkan kakinya di tanah Kanaan disebabkan karena kesalahan bangsa Israel itu sendiri. Mereka sendiri yang sebenarnya saudaraku harus menentukan takdirnya. Nah, Tuhan saudaraku bukan berarti tidak sanggup untuk memimpin bangsa ini, atau Tuhan bukan berarti dia tidak mampu menyertai, tidak mampu menolong bangsa Israel, tidak mampu menjaga, melindungi bangsa Israel, atau memberikan kekuatan untuk mereka dapat mencapai tanah Kanaan. Tuhan juga bukan bermaksud menewaskan mereka di padang gurun, tetapi saudaraku, karena kekerasan hati mereka, karena pemberontakan bangsa Israel, maka mereka tidak dapat mencapai tanah Kanaan, atau mereka tidak sampai di tanah Kanaan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah kegagalan itu terjadi, itu bukan disebabkan oleh Tuhan. Kalau kita gagal, kalau kita tidak mencapai sesuatu yang kita rencanakan, atau sampai hari ini doa kita belum dijawab, sakit penyakit kita belum disembuhkan, atau apa yang kita harapkan belum kunjung tiba, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan mempersalahkan Tuhan. Karena itu terkadang itu datang dari diri kita sendiri. Seperti halnya bangsa Israel, oleh bangsa Israel sendiri yang menjadi penyebab mereka, saudaraku, tidak bisa mencapai tujuan mereka, yaitu tanah Kanaan. Karena mereka mengeraskan hati mereka. Karena mereka, saudaraku, tidak membuka hati mereka. Mereka malah justru memberontak terhadap Tuhan. Meskipun mereka sudah mengalami banyak mujizat selama 40 tahun, mereka telah melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan bangsa ini. Di waktu perjalanan siang hari ada tiang awan, di malam hari ada tiang api. Semuanya Tuhan sediakan, semuanya Tuhan siapkan. Tuhan dengan sangat penuh perhatian telah menuntun dan memelihara bangsa ini. Tetapi karena kekerasan hati mereka, karena pemberontakan mereka terhadap Tuhan, sehingga mereka tidak mencapai tanah Kanaan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita berkata bahwa kita tidak mengeraskan hati, kita tidak memberontak terhadap Tuhan. Ya, secara langsung kita tidak memberontak terhadap Tuhan. Kita tidak mengeraskan hati kita kepada Tuhan. Tetapi seperti konteks kebenaran firman Tuhan yang kita telah baca pagi hari ini, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Saudaraku, mungkin kita tidak mengeraskan hati seperti bangsa Israel, atau kita tidak memberontak seperti mereka, tetapi kita tidak melakukan kehendak Bapa.
Sekarang yang harus menjadi pertanyaan, apakah kita sudah melakukan kehendak Bapa? Kalau bangsa Israel tidak mencapai tanah Kanaan, maka gereja Tuhan bisa tidak mencapai surga. Seperti ayat ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi yang masuk dalam kerajaan surga itu bukan orang yang berseru-seru saja. Tidak cukup saudaraku KTP kita Kristen, tidak cukup kita setiap minggu ke gereja, tidak cukup kita dalam setiap aktivitas kita melakukan kegiatan ibadah, tidak cukup. Saya percaya itu baik. Ke gereja itu kewajiban sebagai kita orang yang percaya. KTP Kristen karena kita identitas kita sebagai warga negara yang baik. Tentu kita memiliki KTP Kristen, tapi itu tidak menjadi ukuran. Atau dengan ukuran lain, kalau kita sering berkhotbah di mimbar, atau kita sering pakai dasi atau pakai jubah panjang di dalam berkhotbah, itu tidak menjadi ukuran. Kalau kita melihat standar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru. Nah, kata berseru-seru ini, saudaraku, itu ditunjukkan kepada orang atau ditunjukkan kepada orang Kristen, orang yang percaya, yang kesehariannya ada di dalam gereja. Saudara tahu kan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Mereka itu orang-orang yang rajin ke bait Allah. Bahkan orang yang punya pemahaman, pengetahuan yang baik tentang hukum Taurat. Tetapi apakah mereka dibenarkan oleh Allah? Tidak, saudara. Sehingga bagian kebenaran firman Tuhan ini sama, Bapak Ibu. Tuhan menghendaki lebih daripada berseru. Lebih daripada kita datang ke gereja. Lebih dari sekedar identitas kita sebagai orang Kristen. Yaitu kita melakukan kehendak Bapa. Saudara paham kehendak Bapa itu apa? Keinginan Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki, itu kita lakukan. Saya tidak punya banyak kesempatan untuk membahas tentang kehendak Tuhan kesempatan ini. Tetapi saudaraku, temukan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Jadi saudaraku, jelas bahwa kegagalan bangsa Israel ke tanah Kanaan karena kekerasan hati mereka. Mereka tidak tunduk kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan berfirman bahwa semua itu menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di zaman sekarang ini. Yaitu kegagalan bangsa Israel itu, saudaraku. Itu menjadi sebuah pelajaran, menjadi sebuah gambaran bahwa orang Kristen pun bisa gagal mencapai surga. Kalau ada sebagian orang Kristen keras kepala dan tidak tunduk pada kehendak Tuhan, saudaraku, seperti bangsa Israel, maka itu resikonya, itu konsekuensinya. Maka Tuhan tidak akan mengizinkan mereka masuk dalam kerajaan surga. Seperti dalam Injil Matius 7 tadi. Tertulis bahwa hanya orang yang melakukan kehendak Bapa. Hanya yang melakukan kehendak Bapa. Hanya mereka yang akan dikenalnya. Nah, ini merupakan syarat mutlak, saudara, bagi kita yang mau masuk dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jangan berpikir asal sudah mengaku percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat pasti selamat. Karena kesediaan menerima keselamatan dan menjadikan Yesus sebagai Tuhan bukan hanya dinyatakan dalam pengakuan bibir kita semata-mata, saudaraku, tetapi harus dinyatakan dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita, dalam cara berpikir kita, cara hidup kita setiap hari, yaitu kita melakukan kehendak Bapa. Selama kita masih keras kepala, kita mengeraskan hati kita,
tidak mau berubah, tidak mau bertobat, tidak mau hidup dalam kebenaran, tidak mau hidup sesuai kehendak Tuhan. Dan kecenderungan kita masih hidup melakukan kehendak kita sendiri, mengabaikan kehendak Tuhan. Jangan bermimpi kita dapat menginjakan surga. Kiranya kebenaran firman Tuhan dapat memberkati kita di pagi hari ini. Kiranya kita menjadi penghuni-penghuni surga, orang-orang yang mau melakukan kehendak Bapa, mau hidup dalam pertobatan, mau hidup dalam perubahan dari hari ke hari. Saya percaya Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Amin.